bisa dipahami kalau masyarakat itu kecewa dan ada rasa marah itu ya, karena memang eh, untuk mengejar target pajak ini kan sangat luar biasa ya, dan juga dari tahun ke tahun naiknya juga cukup signifikan. Nah, sehingga apa yang dicoba dibangun kepercayaan, trust di antara wajib pajak dengan Fiskes ya, dengan Direktur Jenderal Pajak ini sebenarnya sudah mulai membaik setelah kita melakukan tax amnesty. Jadi masyarakat, walaupun di dunia ini nggak ada Mbak yang mau bayar pajak dengan ikhlas, itu sangat jarang ya. Artinya orang kalau bisa nggak bayar pajak nggak bayar pajak. Nah, tapi dengan adanya trust yang sudah dibangun itu sangat positif sekali. Jadi kesadaran masyarakat untuk bayar pajak itu meningkat dengan baik. Kalau kita lihat dari seluruh penerimaan pajak itu kan meningkatnya juga cukup signifikan ya. Nah, di tengah bahwa masyarakat itu dituntut untuk patuh, untuk mereka betul-betul sadar ya untuk akan kewajibannya, terus ada muncul berita-berita yang Ya. seperti kita dengar terakhir ini. Nah, tentunya kemarahan itu wajar kalau akhirnya menimbulkan reaksi yang menurut saya juga akhirnya menjadi berlebihan ya, karena kalau sampai disampaikan tidak membayar pajak, apalagi kemarin juga kita juga mendengar adalah salah satu tokoh masyarakat yang cukup dihormati juga menyampaikan pandangan seperti itu. Nah, tentu ini hal yang menurut pandangan kami sangat serius, harus direspon secara lebih aktif ya oleh Kementerian Keuangan. Dan di dalam pemberesan ini memang menurut pandangan kami memang harus dilakukan bersih-bersih ya, karena hal ini akan menimbulkan kemunduran dari kepercayaan itu, Mbak. Dan kalau sampai mundur kepercayaan secara luas, ini sangat tidak baik untuk kondisi perekonomian, kondisi keuangan negara kita. Karena Ya. target pajak sekarang ini kan sudah lebih dari 2.000 triliun ya. Demikian, Mbak. Ya Pak Haryadi, jadi Anda melihatnya ada tingkat kepercayaan yang terusik ya Pak ya dengan adanya kasus ini dari masyarakat Iya, dan juga kewajibannya iya, untuk karena membayar masyarakatnya pajak. dituntut untuk mematuhi gitu ya. Ya, Kok di lain dia petugasnya sendiri tidak seperti ya, itu. ya, Demikian, ya, Mbak. ya. Pak, saya akan beralih, terima kasih Pak Haryadi, saya akan beralih ke Pak Samad. Pak Samad, Anda tanggapannya bagaimana terhadap kasus ini yang tentunya meredupkan kepercayaan masyarakat terhadap DJP, DJBC, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan lain-lain. Tanggapannya Pak? Ya Mbak, kita bersyukur sekali sebetulnya tadi mendengarkan penjelasan dari Mas Haryadi, beliau pemimpin dunia usaha, masih terus menaruh harapan dan kepercayaan terhadap Direktorat Perpajakan, karena memang DJP ini adalah salah satu eh, pilar utama pembangunan nasional yang ditugaskan mengumpulkan penerimaan negara. Jadi pembangunan nasional hanya bisa berjalan apabila penerimaan negara terus berkelanjutan, lalu kemudian, dan itu kita percayakan ke DJP. Kasus yang kita hadapi saat ini memang sudah bergeser, bukan hanya soal masalah hukum, masalah etik, tetapi lebih dari itu sudah menyangkut kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, termasuk di dalamnya para petugas pajak. Nah, kembali lagi memang kita selalu mendorong penuntasan dan penyelesaian reformasi perpajakan. Karena di dalam reformasi perpajakan itu sesungguhnya ada 3 pilar utama yang harus menjadi concern kita. Selain upgrading teknologi informasi, basis data, kemudian proses pelayanan tentunya, kemudian kemudahan dalam bentuk regulasi, lalu kemudian juga yang tidak kalah penting, pilar ketiga di dalam reformasi perpajakan adalah organisasi dan sumber daya manusia. Bagaimana membangun culture, ya culture sehingga benar-benar SDM yang sekarang sudah mencapai 45.315 orang petugas pajak di tahun 2022, tersebar di 34 kanwil dengan lebih dari 4 atau 301 KPP Pratama di seluruh Indonesia, betul-betul harus menjaga kepercayaan wajib pajak dengan cara pertama tentu akun. Ya, baik, karena ada gangguan teknis dari Pak Samad sendiri, kita akan beralih kembali ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, masih bersama kami, Pak? Ya, ya, saya masih Baik, Pak Mbak Haryadi. Safrina. Baik, Pak Haryadi, mungkin saya akan lanjutkan saja dialog kita. Anda melihatnya dengan adanya Ya. kepercayaan yang terusik seperti yang tadi Anda sampaikan dari masyarakat terhadap pegawai pajak.
setelah adanya kasus ini, akankah ada potensi berkurangnya kepatuhan pajak dengan adanya kasus seperti ini? Kan seperti yang kita ketahui juga tenggat pembayaran pajak itu nanti akan diadakan di bulan Maret ini. Anda melihatnya seperti apa dalam Hmm, level penerimaan pajak dengan ya. adanya Kalau kepercayaan yang menurut terusik? ya nah, kalau menurut kami Mbak, kalau dari level dunia usaha, dari pengusaha ya, dari pelaku Ya. usaha itu rasanya sih enggak, tidak akan banyak pengaruh. Yang kami khawatirkan justru yang masyarakat luas, yang apa, yang mereka dari kalangan profesi ya, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau dunia usaha, pelaku usahanya, insya Allah kita apa bisa melihat dengan jernih ya. Ini kan masalahnya oknum ya. Tapi tentu tadi memang kita berharap bahwa bersih-bersihnya harus dilakukan karena Hmm. di dalam aturan pajak itu memang ada kesetaraan, Mbak. Jadi memang ada kesetaraan yang harus dibangun. Artinya apa kesetaraan itu? Yaitu kalau wajib pajaknya yang dalam tanda petik ya, yang nakal memang ada penaltinya. Tapi juga kalau apa fiskesnya itu juga bermasalah, itu juga ada apa pasal-pasal juga yang akan menjadikan penalti untuk mereka. Nah, ini yang kita harus sekarang lagi diuji nih, Mbak. Jadi diuji karena masyarakat ini kan kebanyakan yang jadi apa istilahnya di um, yang kena penalti ini kan banyak kan wajib pajak selama ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Nah, ini sekarang petugas pajaknya nih yang harus di penalti. Nah, itu yang harus kita lakukan kesetaraan tadi di dalam membangun trust yang sudah berjalan dengan baik selama ini. Demikian, Mbak.